Tapi apa namanya dari kejadian itu pernah nggak sih merugikan Tata? Contohnya kecelakaan. Serius? Ih. Hai guys, welcome to Talk Me. Balik lagi di Talk Me seperti biasa dan malam hari ini spesial banget. Bintang tamu kita ada seorang wanita yang ceritanya lumayan apa ya? Bener-bener bikin aku kaget, apalagi kita baru pertama ketemu dan dia sudah bisa melihat segalanya yang nyata dan tidak nyata ya. Ini sudah seperti konsepnya. Jadi malam hari ini tema kita adalah horor. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya cerita dalam hal apapun, bukan cuma horor tapi diutamakan di horor, bisa langsung kirim ceritanya di email atau nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama, usia, alamat, dan sosial media kalian. Ceritain singkat aja, nanti bakal kami undang ke studio. Oke, langsung aja kita sambut ada Tata. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sehat Tata? Alhamdulillah. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Iya, ini baru pertama kali banget kenal. Jadi Tata tuh kaget, taunya dia itu datang ke studio mau ngobrol dulu, tapi langsung syuting. Aman, nggak apa-apa. Kita sambil ngobrol santai-santai aja ya. Iya. Tata ini apa namanya? Asli mana? Saya asli Purbalingga. Purbalingga, lumayan. Di sini ngekos atau nanti pulang Purbalingga? Ngekos. Oh, ngekos. Kuliahnya di sini ya? Jangan sebut. Oke. Oh, jangan sebut. Tadinya mau sebut loh. Oke deh. Purbalingga ya nggak terlalu jauh lah ya. Iya. Kok ngekos sih? Capek ya Karena bolak-balik. iya juga Repot lalu juga. lintasnya kan rame. Rame ya, daerah sana juga rame banget. Apalagi kalau sore. Oke. Kalau hari ini kita bakal membahas horor. Ini emang bener-bener malam ya. Ini kita udah Malam. tengah malam ini guys. Beneran kita syutingnya tuh tengah malam. Habis istirahat. Iya. Malah disebutin. Bilangnya jam 12 malam gitu loh. Oke Tata, tadi kan udah cerita banyak nih di belakang layar. Iya. Mungkin boleh dong diceritain, mungkin Tata ini tergolong apa ya, peka lah ya. Bisa dikatakan juga kepekaannya itu berproses. Jadi mungkin keturunan ya. Mungkin bisa diceritain awal mulanya itu seperti apa. Ya bisa dibilang peka ya. Peka nggak peka kayak masih bertanya-tanya. Iya. Masih bingung. Mm-mm. Ya awalnya itu langsung aja nih. Langsung aja nggak apa-apa. Jadi pada saat itu bermula dari mimpi bertemu seorang nenek. Terus beliau ini membawa telur. Terus datang ke saya dengan ciri-ciri pakai jarit. Beliau bilang ke saya dengan bawa seperti ini. Ada Indo. Ono sing ora seneng karo kowe. Masih ingat kalimatnya? Iya masih banget karena jelas gitu. Oke. Terus bawa seperti itu, bawa telur. Terus beliau ini pergi. Nah setelah dapat mimpi itu, terus kayak aku kan baru SMK kelas berapa ya? Pas itu. SMK, oke. Iya, dan itu baru pertama kali ya. Nah setelah mendapat mimpi tersebut itu lama nggak dapat, maksudnya nggak Iya. gitu terus. Mimpi lagi. Ya, lama berjalan dengan waktu itu kayak gak dapat, maksudnya jarang ya, jarang, maksudnya udah lama banget Iya. kayak itu. Terus nenek tersebut itu datang lagi Di mimpi juga? di mimpi juga Sama, oke. datang lagi. Terus ada yang mau masuk rumahku di dalam mimpi tersebut. Terus nenek itu kayak menghadang di depan pintu, kayak yang mau masuk itu diusir balik kayak gitu. Gitu wong gitu. Terus iya kayak gitu. Terus aku kan tanya ya, loh kenapa diusir? Iya. Terus jawabannya kayak gitu. Itu sih yang membuat wah. Terus habis mimpi kayak gitu Mimpi lagi. Mimpi Dan lagi. nenek-nenek yang sama? nenek-nenek yang sama. Ciri khasnya yaitu kayak Pakai jarit, pakai kebaya. jarit. Kalau kebaya itu Enggak. tapi aku bawa itunya loh, aku gambar pada saat itu. Oke, nanti mungkin boleh ditunjukin ya. Iya. Nanti aja nggak apa, lanjut dulu. Ini masih intro ya, aku Iya. belum siap untuk melihat. Aku Oke. karena mungkin saking banyaknya mimpi-mimpi kayak aku ketindihan. Terus tindihan itu beliau itu kayak narik kayak gitu loh buat aku bangun. Nah pada saat aku bangun itu punggung panas, keringetan, pokoknya yang paling terasa itu punggung sih, capek Punggung. banget. Terus kamu tandain nggak kejadian itu tuh di jam berapa? 3. Jam 1. Jam 1.
jam 1.30 pokoknya, kalau enggak jam 2.30 kayak gitu. Pokoknya di situ. Kakak tahu enggak, aku bangun di jam segitu tuh beberapa kali. Oh. Enggak hanya satu kali, Enggak cuma Kak. sekali. Itu yang bikin kayak logika aku itu berperang terus sih. Iya. Jadi kayak mau halusinasi, mau karena capek mungkin ya. Kadang kan kalau kita berpikir positif, oh aku habis kegiatan capek nih, mimpinya aneh-aneh Iya, gitu kayak ya. gitu. Tapi itu tuh kayak berkali-kali dan dengan sosok yang sama gitu Iya. ya. Dan itu sih buat kayak bukan beberapa minggu masalahnya, 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulan kayak gitulah. Intinya My God. sekitar segitu. Dan itu gila banget sih. Udah capek banget gimana gitu. 3 bulanan. Tapi sebelum mendapatkan mimpi itu, udah banyak kejadian gak sih yang mungkin Tata sadari bahwa Tata itu punya kelebihan yang gak semua orang punya? Kalau sebelum itu tuh emang kayak ngerasa doang. Lebih ke rasa ya? Ya pada saat di rumah kalau misalnya buka pintu kamar itu kadang itu kaget. Kayak ada yang duduk kayak Tapi gitu. belum lihat. Belum lihat. Cuman tahu aja gitu ya? Tahu aja, cuman kayak kaget Iya, itu. iya. Sering kaget. Pokoknya kalau lewat mana-mana itu kadang tuh kaget. Gitu. Kagetan sih. Tapi itu. sempet nanya gak sih ke orang tua kalau apakah nenek atau dari ibu, bapak kelebihan seperti itu? Aku sih pernah karena udah yang itu tuh yang 3 bulan kayak udah capek bingung banget. ya. Iya, terus kan ada kayak satu hal ngampus nih. Kita kan ada PPM pas itu ya. Iya. Baru masuk. Terus diajak nih sama teman-teman ke Taup Batu Raden. Oke. Ya, itu kan rasa. ya. Nah, teman aku nih punya juga. Punya sosok yang di belakang. Nginep di sana? Enggak. Cuman main kayak gitu kan, Main. makan, ya jalan-jalan. Nah, di situ kayak telinga itu mulai tuh aktif. Mulai kayak gitu juga. kayak gitu kayak TV kalau dimatiin itu kan ada kayak gitu kan. Nah, kayak gitu tuh, kayak budek-budek gimana kayak ditutupin kayak gitu. Habis itu ininya nih kayak Tengah-tengah sini. ya yang tadi aku bilang sama kakak di belakang kamera. Ininya itu kayak dipegangin kayak gitu. Tapi gak ada apa-apa. Gak gitu. ada apa-apa kayak gitu. Aku bingung loh. Aku motoran. Itu tuh udah karena udah dimimpiin berkali-kali, udah beberapa bulan itu motoran. Kayak bukan aku tuh udah kayak ke belakang kayak gitu loh Kak. Aku ngerasa udah di belakang tubuhku dan aku naik motor, itu kayak bukan aku yang ngendarai. Paham. Tapi dari kejadian itu pernah gak sih merugikan Tata? Contohnya Kecelakaan. serius? Setelah mimpi 3 bulan itu? Iya. Kecelakaan. Hampir 3 kali. Dan itu yang membuat aku kayak ini gak bisa. Gimana ceritanya maksudnya? Jadi kayak gini loh. Aku tahu itu berpengaruh setelah aku diruqyah. Berarti sempat diruqyah dulu. Iya, karena kan udah capek banget. Aku kenapa nih? Aku kayak wah harus tolongin ini setelah mengalami kejadian kecelakaan dan lain-lain kayak gitu kan akhirnya diruqyah. Nah, akhirnya ketahuan katanya, ya kamu pernah ke suatu tempat enggak yang selamat atau yang apa gitu sehingga ini beliau ini nempel ke kamu. Terus aku jawab dong, gak pernah. Dia datang dengan bawa ini nih. Ya udah, jangan tanya kenapa dan itu. Ya udah kalau kamu niat ruqyah mau bersihin itu, ya udah nggak apa-apa. Tuh dibersihin. Tapi mungkin nanti ngomongnya bisa lebih dekat sama mikrofon ya. Tapi setelah diruqyah itu justru tertutup dan lumayan jauh atau justru malah semakin terbuka dan semakin dekat gitu dengan dunia mereka. Sehabis diruqyah itu kayak aku merasa energinya itu kayak membuka banget sih. Kebalikannya ya, kadang kan orang diruqyah justru malah ngilangin gitu lah ya. Ngilangin tapi malah membuka sih. Nah, dari habis aku diruqyah aku jadi ngeliat ternyata kayak bukan ngeliat itu ya, maksudnya kayak jadi tahu kayak gitu kejadiannya. Kayak aku punya nih. Aku punya ibuku punya kayak gitu, tau nggak? Paham. Jadi kalau aku sama ibuku berdebat sesuatu, nah beliau ini yang berdua ini ikut kayak gini, Dicak ikut ngomong. Ya, ya itu kan
diafirmasikan. Tapi dari tadi ya kita sebelum syuting juga. Oke, lanjut. Udah banyak kejadian. Jadi kayak ikut yang di belakang itu ikut kayak kuat-kuatan kayak gitu. Nah, jadi tahu tuh, oh halah, jadi pas pada saat itu, pas kecelakaan itu, aku tuh berdebat hebat sama ibuku. Oke. Nah, sehabis reda, aku bawa motor sama ibuku boncengan. Nah, berjalan dengan waktu tuh tiba-tiba kayak ada yang lewat, terus kayak gitu. Aku serempetan sama itu motor lain. Iya. Lihatnya ada yang lewat gitu. Gak tahu, pokoknya kayak tabrakan aja, kayak gitu. Aku juga kayak, hah, kayak gitu. Jadi tahu, oh ya berarti kalau misalnya ini nggak boleh ya, harus jaga kayak itu. Berarti mungkin awal-awal kamu sempat kaget ya, kayak nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang iya, gitu. Maksudnya kayak berdebat juga berpengaruh loh buat yang di belakang kita. Gitu. Oke, aku pernah dengar kalimat ini dari beberapa orang yang sama, yang mungkin punya kelebihan yang sama. Ya. Tapi betul. Aku mau nanya nih, orang yang seperti itu ngaruh nggak sih di emosi kamu? Ngaruh banget. Ngaruh. Karena beberapa hal itu apa ya? Kadang kalau kita dibuat marah itu justru semakin marah dan itu di luar batas kita. Tergantung. Kadang setelah kejadian baru menyadari kok bisa kayak gitu. Tergantung apa yang ada di belakang kita. Dan tergantung apakah kita bisa mengontrol atau tidak. Iya. Gitu ya. Karena kalau yang dari Nini tersebut ya, selama nempel di aku, dia itu ngajarin aku buat laku yang baik. Oke. Sholat itu aku kebangunnya, wah gila sih, kayak orang ditarik. Tapi itu malah justru positif dong. Positif, cuman karena mungkin energi beliau yang kurang. Iya. Ya walaupun mungkin kalau nggak apa-apa. Boleh boleh kayak gitu ya. Boleh. Tapi kalau itu kan memang sudah adat ya. Ya adat. Mungkin kan ada tuh yang itu yang kayak gitu. Tapi kan mengajarkan bahwa harus lelaku yang baik. Betul. Contohnya kalau misalnya aku nih berantem sama teman bawa motor. Terus aku selama aku bawa motor, aku kayak emosi, ngenduk-ngenduk di hati. Cepet banget itu kena apesnya. Oh gitu. Kayak gak boleh, harus baik kayak gitu. Iya. Harus, ya pokoknya kayak diajarin buat benar. Laku untuk yang baik gitu. Dan kita harusnya bersyukur sih dengan leluhur, mungkin bisa kita sebut ya, leluhur yang menjaga kita itu tidak negatif loh. Kadang kan ada yang bikin jadi malas sholat, bikin malas beribadah, emosian terus, itu yang harus dipertanyakan. Oke, balik ke sosok yang Nini ya, manggilnya Nini tadi itu, tahu nggak sampai sekarang Nini itu siapa? Belum tahu. Cuman kayak sebetulnya aku buat ngeruqyah beliau itu kayak agak-agak berat ya, karena gitu. Kayak ada rasa kasih yang amat-amat gimana kayak gitu kan. Nah sehabis dilepas itu kayak rasa enteng, kayak ada yang hilang kayak gitu, karena udah nggak tahu ya berapa lama beliau sama aku kayak gitu, tanpa aku sadari. Gak tahu kenapa ngebukanya itu pas umur 19. Benar-benar kebuka. Iya 19. Nah itu pokoknya pas di 19. Iya. Dan sekarang juga kayak yang ngelihat berarti jelas banget ya. Kalau jelas belum sih. Kadang-kadang. Kalau iya kadang-kadang. Mungkin kadang kayak responnya mungkin lebih ya, kayak tahu di sini ada apa. Gak tahu ya, kayak harus dipancing dulu kayaknya. Oh harus dipancing dulu. Soalnya aku juga kayak beberapa kali itu kayak aku nggak ngeliat apa-apa sih. Oh gitu. Tapi menurut kamu kelebihan seperti itu bisa dikatakan dalam kelebihan atau kekurangan? Belum tahu. Tapi menurut aku pribadi hal seperti itu adalah kelebihan. Tandanya kadang aku selalu menanamkan, tandanya kita makhluk yang diciptakan Tuhan berbeda dari yang lain. Berarti itu kayak dombanya yang spesial. Karena nggak semuanya diberi kelebihan seperti ini dan nggak semuanya diberi. Sebenarnya kan kayak sama aja amanah nggak sih kita dikasih. Iya. Tapi kakak pernah ngerasa nggak sih berbeda dari yang lain? Ya itu pasti sih. Kalau aku kayak nggak tahu kenapa ya, sehabis aku ngalamin kejadian itu kayak berubah total. Dalam hal dari extrovert ke introvert.
Karena apa? Gak tahu ya, karena aku ngelihat orang-orang tuh kayak penuh ambisi gitu. Dan kamu nggak? Aku awalnya itu penuh ambisi juga, kayak wah gue harus kayak gini Iya. nih. Tapi setelah banyaknya yang itu, oh iya, saya nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh terlalu Mengincar dunia. iya. Harus ngikutin alur aja. Kita tuh harus mengingat yang di atas juga. Tapi menurut kamu dari kejadian kehidupan kamu ini lebih banyak berpengaruh ke hal yang positif atau negatif? Positif sih menurut aku, Positif. tapi menurut orang tua aku kayaknya negatif. Mungkin karena orang tua juga nggak memahami sepenuhnya. Iya. Oke, memang mereka orang tua kita, tapi kan yang menjalani perasaan itu kita ya. Karena mereka kan nggak tahu nih. Kalau misalnya kita ini berteman ya. Iya, betul. Kita nggak tahu, orang tua itu nggak tahu pergaulan dari lingkungan tersebut itu bagaimana. Sementara kita itu memahami.